Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Ganes Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simpel, yang praktis, yang menarik, yang menyenangkan, dan yang berkah. Saat ini saya melaporkan perkembangan penataan toko bahan bangunan Lambang Bangunan di kota Pekanbaru Riau, Kabupaten Rokan Hulu. Kotanya di Kunto Darussalam, ya, Kecamatan Kunto Darussalam di Kabupaten Rokan Hulu, Pekanbaru Riau. Ini tim berada di sana sudah 1 minggu 8 hari. Selasa berangkat, sekarang sudah Rabu, ya 9 hari. Nah, penataan sudah dinyatakan 95%. Tinggal finishing, tinggal pembersihan saja. Toko ini yang tadinya itu amburadul, toko ini yang tadinya itu letaknya nggak jelas, toko ini yang tadinya itu untuk di stok opnam saja nggak bisa. Sekarang sudah ditata, sudah kelihatan agak rapi. Meskipun saya mengatakan nggak rapi-rapi amat, tapi agak rapi. Tapi di toko ini sudah semuanya tersistem. Letak barang, satu barang di satu tempat. Setelah itu lantai juga kelihatan bersih. Terus cara pelayanan juga sudah lebih cepat lagi. Terus toko juga kelihatan lebih luas. Padahal barangnya tidak dikurangi. Barangnya itu tidak dikurangi, teman-teman. Barangnya tidak dikurangi. Stok juga tidak dikurangi, cuman raknya saja yang direkondisi. Yang tadinya itu rak manual, rak biasa, rak besi, sekarang dipakai laci-laci seperti ini, seperti di toko saya. Dan meskipun melayani 3 atau 4 orang di tempat ini, itu nggak sampai tabrakan. Ini tinggal pembersihan yang di lantai itu saja. Nanti kalau sudah selesai dibersihkan, bersih, ya sudah nyaman. Jadi toko ini nanti kalau sudah beroperasi, itu toko ini setiap pagi nanti bisa dipel, bisa disapu. Kemarin nggak bisa, teman-teman, karena apa? Karena barangnya berserakan di lantai. Untuk fitting PVC saja di dus, setelah itu di lantai, dan nggak jelas tempatnya. Ada yang di depan, ada yang di belakang, meskipun itu satu ukuran. Satu ukuran itu kadang-kadang tempatnya ada di 4 tempat, 5 tempat. Terus watermur juga seperti itu. Di depan ada, di belakang ada, di rak ada, di lantai ada. Nah, ini proses penempatan kembali keramik. Stoknya keramik. Nah, ini keramik nanti diklaster-klasterkan untuk keramik tembok, keramik dinding, keramik lantai. Nah, keramik kecil, keramik kamar mandi itu nanti diklasterkan sendiri-sendiri tempatnya. Nah, tampaknya seperti ini, seperti persis semua seperti toko yang saya bimbing keseluruhan seperti ini, rata-rata seperti ini. Nah, ini laci-lacinya juga nanti diberi nomor, mulai diklasterkan, mulai laci A, laci B, laci C, laci D sampai laci berapa, nomornya mulai 1 sampai 100 atau lebih dari 100 nggak masalah. Yang penting laci itu semuanya ada alamatnya. Supaya apa? Supaya mencari barang itu gampang. Laci ada alamatnya, di dalamnya itu ada apa saja yang di dalamnya itu. Jadi nanti waktu pencarian barang untuk melayani konsumen, itu kita tidak mencari barangnya lebih dulu. Kita tidak perlu mencari barangnya lebih dulu. Ada orang tanya, seandainya ada orang tanya watermur ukuran 3/4. Jadi kita tidak mencari barangnya dulu. Kita lihat di stok, kita lihat di mesin kasir. Diketik atau diketik watermur 3/4. Di situ nanti alamatnya sudah jelas. Di laci
C nomor 23. Stoknya tinggal 25 biji. Itu nanti alamatnya jelas seperti itu. Jadi seandainya nanti ada orang beli, nggak sampai orang itu menunggu waktu kita mencarikan, setelah ditunggu 10 menit, 15 menit ternyata barangnya nggak ada. Jadi lebih jelas. Kalau memang seperti itu nanti waktu kita order juga jelas juga, kita nggak perlu order mencari di lacinya, nggak perlu, kita lihat di aplikasi, kita lihat di mesin kasir itu sendiri stoknya yang habis itu apa. Ada salesnya alat listrik ya, dibuka saja kategori alat listrik, nanti keluar sendiri di di menu pembelian. Kita buka menu pembelian, terus kita ketik alat listrik, nanti yang habis, yang minimal stok itu nanti keluar dengan sendirinya, yang 000 itu menjadi merah. Nah ini kemarin ini cat ini nggak ditata seperti ini, ditaruh di rak, dan raknya itu space-nya terlalu tinggi, akhirnya nggak maksimal, tempatnya nggak maksimal. Nah, sekarang sudah ditata, di bawahnya cat 1 kiloan, situ ada display cantolan-cantolan seperti itu. Nah, ini lantainya kan kalau seperti ini, kalau nanti sudah dibersihkan, lantai ini dipakai berjalan juga nyaman. Setelah itu jalannya juga banyak, cabangnya juga banyak jalannya itu. Nanti nggak bertabrakan, seandainya yang menjual itu 4 orang atau 3 orang, nggak sampai bertabrakan karena jalannya itu banyak. Ini teman-teman, tampaknya seperti ini, ya nggak beda jauh dengan toko saya atau dengan toko-toko yang saya bimbing dimanapun. Saya nggak mengatakan penataan saya itu penataan yang terbaik, saya enggak. Tapi alhamdulillah dari toko-toko yang saya tata itu merasakan kepuasannya. Semuanya di Balikpapan juga seperti itu. Kemarin saya juga ke di Kota Malang juga menyatakan testimoninya lebih nyaman Pak, memang lebih bagus. Dan sudah diakui, yang sudah pakai laci, yang sudah pakai display dari saya, meskipun itu ditata sendiri, itu merasakan nyamannya memiliki toko. Sudah diakui di seluruh Indonesia, saya mengatakan diakui di seluruh Indonesia. Nah, itu pun yang pakai, yang belum pakai memang masa seperti itu. Tapi alhamdulillah dari yang pakai itu satu pun tidak ada yang merasa tidak puas dengan penataan kami dan dengan barang-barang atau laci-laci yang kami jual. Rata-rata sudah merasakan nyamannya bagaimana memiliki toko, nyamannya bagaimana menjual di toko yang tersistem seperti ini. Kemarin ada tamu dari Malang itu juga mengatakan, kalau menjual seperti ini seperti kita membuka buku. Jadi di buku itu ada daftar isinya, indeks buku itu. Jadi ada orang membeli, terus ada konsumen membeli, kita lihat di mesin kasir itu saja sudah kelihatan stoknya seberapa, sisanya berapa, tempatnya di mana. Nah, inilah teman-teman kalau memang kita mau berinovasi, kalau memang kita mau menjadi yang lebih baik, ya seperti ini memang harus berubah. Jangan sampai kita mempunyai toko terus mencari sesuatu sulitnya minta ampun membuat kita stres. Ini teman-teman seperti ini. Penataannya seperti ini. Kalau penataannya sama saja, semuanya sama. Dan kalau sudah tertata seperti ini, kita tidak membutuhkan karyawan yang senior. Kita tidak membutuhkan karyawan yang hafal tempatnya. Kita tidak membutuhkan karyawan yang hafal harganya. Karena apa? Karena semua memori itu waktu kita membeli itu sudah kita simpan di mesin kasir. Jadi seperti ini. Jadi menurut saya lebih menyamankan pemilik, lebih menyamankan konsumen. Jadi konsumen itu membeli itu nggak terlalu lama menunggu, ada kepastian, ada barangnya ya cepat terlayani, nggak ada barangnya ya cepat supaya konsumen itu tidak terlalu lama menunggu. Seperti itu. Barang sekecil apapun. Nah, ini teman-teman. Alhamdulillah berkat berbagi seperti ini, akhirnya ya banyak ini teman-teman ya sudah saya share kemarin di di story saya, antriannya sampai bulan Agustus
antriannya sampai bulan Agustus untuk penataan toko. Yang terakhir tadi malam ada yang telepon itu dari Lampung. Dari Lampung yang terakhir. Antrian ke-6. Antrian ke-6 dari Lampung, teman-teman. Seperti inilah penataan. Ini masih belum masuk, ini yang di dus-dus ini masih belum masuk. Memang 95% lah, saya mengatakan 95%. Terakhir insya Allah hari Jumat besok tim sudah pulang, sudah kembali ke Jawa Timur, ke Jawa. Nah, nanti mungkin 3-4 hari langsung berangkat ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kalau nggak salah itu Sulawesi Tenggara, Bau-Bau. Barangnya sudah dikirim lewat kontainer, lewat kargo, tapi saya belum ada kabar sudah nyampe apa belum. Nah ini seperti ini teman. Rak yang sudah ada itu tidak nganggur teman-teman, dipakai, tetap dipakai. Kalau memang sudah ada, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ya dipakai untuk raknya cat 1 kiloan, ada yang dipakai untuk raknya apa ini yang tadinya ini di depan. Jadi toko ini kemarin itu dalamnya nggak kelihatan. Karena apa? Rak yang di depan itu ya rak tinggi-tinggi ini ditaruh di depan. Jadi displaynya nggak kelihatan. Nah, sekarang sudah kelihatan. Sudah kelihatan rapi, sudah kelihatan luas, ya gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, saya sampaikan dan saya akhiri. Semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan saya akhiri, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.